Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Ini vlog yang kesekian ya, ke-22 atau 23 gitu. Jadi saya kali ini akan review. Ini 1 bulan nonstop saya nyalakan untuk cover setengah beban rumah saya. Sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Tetap dukung channel saya. Oke, jadi ini saya install di 1 Juni. Posisi sekarang per video ini saya buat sudah tanggal 2 Juli ya. 2 Juli. Coba kita lihat. Sorry, 3 Juli. Tanggal 3 Juli sekarang jam setengah 4 sore. PV saya generate di 283 watt ya, dengan kap baterai idle. Beban rumah itu di 400 watt ya, 400 watt. Kapasitas baterai di 49,9. Oke, tanggal 1 Juni sekarang udah lewat 3 hari ya. Kita lihat di situ itu sudah menghasilkan 59 kW sampai tanggal 3 ya. Sebelum tanggal 3 ya 50 kW lah, hitung-hitung 50 kW. 1 bulan saya sudah bisa menghemat 50 kW. Setengah rumah saya sudah di cover oleh PLTS dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, ini sudah saya taruh di sini. Kemudian itu kemarin sudah saya terangkan kondisinya untuk mendinginkan SCC. Dan sekarang saya mau menjelaskan tentang plan kedepannya. Ini mau seperti apa? Karena ini adalah pondasi awal PLTS saya sudah fix jadinya seperti ini. Tinggal kita tes kemudian dan juga bukan upgrade sih, kita tambahkan elemennya seperti PV atau baterai. Ini bisa kita tambahkan. Oke, jadi kali ini saya ingin memberikan informasi ya, plan kedepannya dari sistem off grid yang ingin saya buat. Jadi plan saya memang sistem off grid ini cover 5 kVA atau 5000 VA. Kemudian yang pertama saya beli, sebentar, di sini saya menggunakan 2 kali 450 watt peak untuk solar panelnya. Kemudian baterainya saya menggunakan 48 volt 100 ampere hour. Kemudian MPPT-nya, SCC-nya saya menggunakan tipe MPPT 50 ampere. Kemudian inverternya 5000 VA. Oke. Ini semua modalnya itu di 18,5 juta rupiah. Oke. Saya hilangkan kabel, breaker, mounting dan lain sebagainya, karena kabel itu masing-masing penempatan pasti beda-beda ya. Jadi bisa diestimasi sendiri nantinya, misalkan penempatannya seperti apa, mungkin lebih murah atau mungkin lebih mahal. Cuma kalau misalkan Wimbro semua ingin membuat 5 kVA dengan sistem perhitungan saya, ini bisa diambil contoh simpelnya ya. Oke, itu first investmentnya 18,5 juta rupiah. Sekarang posisi saya di sini sudah 1 bulan saya tes cover dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu setengah dari rumah saya, 900 watt peak ya, dengan tipe di seri karena menggunakan 2 solar panel ya. Kemudian yang saya dapatkan itu saya bisa menghemat 50.000 rupiah per bulan. 50.000 rupiah per bulan. Saya sekitar 50 kWh yang tadi saya sebutkan tadi, 50 kWh ya. Kita anggap ini harganya 1.000 rupiah, padahal harganya sekitar 1.444 kalau nggak salah, dan akan terus naik. Nah, itu posisi saya sekarang lagi di sini.
Kemudian ke depannya seperti apa? Ya, jadi ini harus plannya ini harus teratur ya, bukan teratur, terstruktur. Jadi agar investment yang kita sudah beli tidak terbuang percuma. Misalkan kita beli ternyata inverternya kurang atau seperti apa, nah itu masing-masing orang punya pendekatannya masing-masing, cuma ini saya mau share pendekatannya versi saya sendiri. Oke, yang kedua adalah setelah saya mempunyai investment yang pertama dan sudah berjalan, saya sudah menikmati hasilnya walaupun sedikit, ya memang itu proses. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan saya ingin mengcover seluruh beban rumah saya harus menambahkan satu papan solar panel lagi. Jadi saya sebentar saya rubah dulu ini ke laser. Nah ini saya harus nambahin satu ya, dari 2 menjadi 3. Terus kemudian konfigurasinya menggunakan seri, jadi 3 di seri. Masing-masing papan ini yang punya saya itu VOC-nya di kisaran 45 volt. Terus kemudian untuk watt peak-nya di 450 watt peak dan bisa menghasilkan maksimum itu sekitar 10 ampere. Jadi kalau 3 karena di seri jadi tetap 10 ampere, tapi 45 volt dikali 3 jadinya 135 volt DC. Nah itu saya akan coba beli ini, kemudian saya akan cover seluruh rumah saya, akan tetapi tetap dari jam 8 sampai jam 5 sore. Perkiraan saya itu di angka 150.000 per bulan yang bisa saya dapatkan ya. Kenapa 150? Karena yang di bawah itu lebih banyak bebannya. Beban kulkas, magic jar yang besar-besar ya, dispenser, terus kemudian komputer, TV, itu semua ada di bawah semua. Jadi kalau yang di atas itu mostly setrikaan dan pompa doang yang besar. Jadi kurang lebih 400 sampai 600 watt max itu yang biasa beban setengah rumah saya yang sekarang di cover oleh yang di sini. Nah, kemudian ini harus nambah berapa? Harus nambah sekitar 2,5 juta rupiah. Harga ini relatif ya. Saya ambil harga yang versi yang sekarang kurang lebih sekitar 2,5 juta rupiah merek JA Solar. Kemudian setelah saya mendapatkan seluruh rumah saya di cover, otomatis versi keduanya adalah saya ingin mempersiapkan untuk cover seluruh rumah saya 24 jam. Jadi saya beli bulan pertama misalkan ya, setelah ini saya beli satu papan solar panel, kemudian 2 bulan selanjutnya atau tergantung duitnya nabung, saya beli lagi di sini satu papan lagi agar bisa cover seluruh rumah saya 24 jam dengan konfigurasi 2S 2P, jadi 2 seri kemudian 2 seri kemudian di paralel. Itu totalnya adalah sekitar 20 ampere, kemudian karena di seri 90 volt, jadi 90 volt VOC-nya 10 ampere dengan watt peak-nya di 1350 watt peak. Itu masih tetap bisa mengcover, karena ini sama ya konfigurasinya, saya bisa mendapatkan 150.000 per bulan dari hasil tenaga yang dihasilkan solar panel. Oke, sampai sini perubahannya cuma menambahkan solar panelnya dari 3 menjadi 4, dari awalnya 2 ya, 2 menjadi 3 menjadi 4. Kemudian selanjutnya ini adalah agak lebih besar duit yang akan kita keluarkan karena kita harus membeli baterai. Baterai itu kurang lebih harganya 6-7 juta, yang tipe Live PO saya merek Sacred Sun itu di 6 jutaan. Nah, mudah-mudahan Indonesia benar-benar menjadi raja baterai ya, agar ini biaya di sini bisa ditekan turun. Kalau ini bisa ditekan turun, wah sangat bagus sekali. DIY, PLTR, PLTS itu pasti senang sekali. Oke, jadi kapasitas total baterai ketika ditambah
2 kali 48 masing-masing 100 ampere hour. Satu baterai itu bisa cover 48 kali 100 ya, kurang lebih 4,8 kWh. Itu kalau dikuras dengan sekuras-kurasnya, bukan sekuras-kurasnya sampai habis ya. Cuma kan untuk live PO aman dikurasnya itu ya, kalau mau aman 50% atau ada yang bilang 80% saja, ada yang bilang 20% dan lain sebagainya. Jadi ini anggapannya kalau dikuras benar-benar bisa dikuras itu jadi 4,8 kWh dikali 2, jadi totalnya adalah 9,6 kWh, hampir 10 kWh ya, yang bisa di cover oleh baterai. Nah, untuk sistem ini saya masih menggunakan 2S 2P, jadi 2 di seri, kemudian di paralel. Saya ganti dulu ini ya. Jadi masih menggunakan rangkaian 2 seri 2 paralel. Alangkah lebih baiknya, kita Indonesia kan ada musim hujan juga ya. Jadi untuk best practice-nya, kalau misalkan memang ada dana, ya tujuannya 6 solar panel dengan konfigurasi 3 seri 2 paralel. Jadi 3 di seri, nanti kapasitas 135 volt ya, POC-nya 10 ampere, kemudian di paralel dengan 3 seri, jadi total 20 ampere kali 135, jadi 2700 watt peak. Ini bisa menghemat 700 ribuan per bulan ya. Itu aja. Ini adalah harga-harga estimasi untuk solar panelnya. Satu papannya itu 2,5 juta, kemudian baterainya sekian, MPPT-nya sekian, inverternya sekian. Silahkan lihat vlog saya sebelum-sebelumnya, itu ya kurang lebih harganya sekian. Tidak termasuk jasa ya. Kebetulan saya di sini saya membuat semuanya sendiri, jadi saya do it myself. Kemudian beban di malam hari dan beban di siang hari itu berbeda. Beban di malam hari itu sangat lebih besar daripada siang hari, karena di sini saya di satu rumah ini menggunakan 4 AC yang akan nyala berbarengan di malam hari, jadi itu sangat besar sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap dukung channel saya, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan video-video yang bermanfaat dari saya, informasi-informasi yang bermanfaat dari saya seputaran rumah, hobi-hobi bapak-bapak di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Akhir kata, masa pandemi ini peningkatan juga makin banyak ya yang terkena infeksi. Terbukti di lingkungan saya pun meningkat, yang tadinya 0 sekarang sudah mulai ada yang terjangkit. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan akhir kata jangan lupa selalu enjoy your life.